Batasan, larangan, kata tidak, itu bukan kekerasan. Itu adalah latihan bagi otak kita. Sebuah akun IG saya temukan hari Sabtu lalu, live opening, dia nulis sesuatu yang sangat bagus, saya mau share buat saudara. Seorang psikologis melakukan uji coba dan pencobaan kepada sekelompok keluarga yang membesarkan anak-anaknya tanpa batasan. Anak-anak mereka gak pernah dimarahin, gak pernah dimaki, gak pernah diteriakin, gak pernah dikasih hukuman, gak pernah ditegur keras, pokoknya bebas tanpa batasan. Anak-anak ini diperbolehkan melakukan apa saja dengan dasar pemikiran gini, bahwa seorang anak tahu apa yang baik bagi dirinya. Orang tua mereka meyakini dengan pola asuh mereka akan membesarkan orang-orang yang jenius, orang-orang yang bebas dan percaya diri. Namun ketika anak-anak itu menginjak usia 18 tahun, hasilnya sangat-sangatlah mengejutkan. Apa itu? Anak-anak ini tidak sanggup menghadapi realita kehidupan. 3 kesimpulan yang diambil dari psikologis ini. Yang pertama, psikolog ini berkata, otak yang tidak pernah mengenal batasan ternyata tidak mampu menghadapi stres yang kecil sekalipun. Anak-anak itu kayak gak punya rem di dalam diri mereka. Tiap kali ada kata tidak, itu memicu respon yang sangat agresif. Pernah lihat anak-anak yang tantrum di supermarket, banting badan, ngamuk gak karuan tanpa bisa dikontrol. Ada anak-anak yang bisa meledak emosinya. Nah seperti itu kira-kira. Kata tidak memicu respon agresif, penolakan apapun menyebabkan tantrum atau ledakan emosi yang tidak terkendali. Mereka gak bisa menghadapi pukulan dalam hidup. Rasa sakit yang datang itu bukannya mereka cari solusi, jalan keluar. Tapi mereka selalu mencari siapa yang bisa disalahkan. Banyak orang yang besar dengan mentalitas victim mentality. Selalu nyalain orang lain karena ini. Psikolog ini berkata, poin yang kedua. Anak-anak itu tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, bertanggung jawab, disiplin, dan beradaptasi dengan dunia. Pekerjaan tuh jadi siksaan. Waktu kita kerja, itu ada disiplin, betul? Ada target waktu. Ada target dong di kerjaan. Kemudian ada tanggung jawab. Anak-anak ini gak bisa. Karena mereka dibesarkan tanpa batasan dan aturan. Mereka dibesarkan dengan sebuah slogan. You can do what you like. Kamu bisa lakukan yang kamu suka. Waktu mereka kerja, bos pertama yang meng-hire mereka. Itu kasih mereka kerjaan dan minta laporan. Anak-anak ini langsung resign, mengundurkan diri. Bukan karena mereka menunjukkan pemberontakan, ya udah gue protes deh, gue disuruh begini, gue gak mau, gue quit. Ada kan yang pekerja tuh cuma ngancem, tapi enggak. Mereka quit karena gak mampu. Mereka resign karena begitu disuruh kerja gak bisa kerja. Nah, poin yang ketiga, anak-anak ini tidak mampu menghadapi konflik dalam hubungan. Selalu menuntut pasangan dan sulit mengerti pasangannya. Ketika pasangan berkata tidak, itu dianggap sebagai sesuatu yang menghancurkan mereka. Konflik dianggap sebagai pengkhianatan. Mereka menuntut cinta tanpa syarat. Love me just the way I am. Kamu harus mengasihi saya dan terima saya apa adanya. Tapi mereka sendiri tidak bisa mengerti orang lain. Mereka sendiri tidak bisa mencintai orang tanpa syarat. Karena dari kecil mereka tumbuh dengan semboyan, you are special. Kamu spesial. Ketika kenyataan berkata sebaliknya, jiwa mereka tidak sanggup menghadapinya. Psikolog ini menyimpulkan hasilnya dan mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian disebarluaskan di masyarakat. Saya pikir ketiadaan hukuman akan membuat anak-anak bahagia. Tetapi mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Karena mereka tidak tahu bagaimana hidup di dunia yang tidak selalu berjalan sesuai aturan mereka. Batasan, larangan, kata tidak, itu bukan kekerasan.
Itu adalah latihan bagi otak kita. Karena tanpa hal-hal tersebut, kejiwaan kita nggak akan berkembang, tapi kita rapuh seperti jiwa anak-anak.